ketika menikah dengan beliau ya dijodohkan. Oh, dijodohkan sama kakak ipar. Kakak ipar itu ya temen ayah. Hadiah pertemanan. Oke, yang ketiga, saat menikah dengan Bapak itu kenal di mana dan sama siapa yang mengenalkan? Kurang lebih mungkin ceritanya seperti sama, mirip ya? Sama ya. Oke. Di keluarga itu kakak ipar kebetulan murid beliau, murid ngaji gitu. Dan saat itu udah tahu bahwa sudah punya istri 2 beliau? Sudah ya? Dan nggak pikir panjang karena kebetulan abah saya juga pelaku poligami. Boleh tahu usianya berapa? 23. 23, wah luar biasa nih. 23. Awalnya kan juga ditawarin sama Abi gitu. Sama Abi. Ini ada yang datang ke teteh gitu, gini-gini. Awalnya udah beristri gini, aduh bingung. Sempat nolak juga. Pasrahin aja. Istihoroh dan lain-lain. Alhamdulillah. Akhirnya itu. Ternyata kata Allah, jadi. Gitu. Ini saya gak tahu nih, ini ketawa semua nih, istri pertama sampai ketiga itu gimana maksudnya? Emang enak masuk jebakan juga, enggak gitu ya? Bicara Profesi. Jumpa lagi di channel YouTube Dr. Demul. Belakangan ini banyak sekali berita, banyak sekali postingan di sosial media, terutama terkait dengan permasalahan rumah tangga. Apalagi belum lama ini viral ya, ada satu film atau series di sebuah platform, namanya atau judulnya Bid'ah, yaitu Mas Walid. Nah, kita hadirkan seorang mentor poligami. Kita ingin mengungkap sebetulnya apakah betul sebuah keluarga, sebuah komunitas yang di dalamnya hidup keluarga yang berpoligami, yaitu satu suami dan beberapa istri, kan sampai 4 istri, seperti yang diilustrasikan di film tersebut, atau tidak semua. Kita sambut saja mentor kita hari ini, Bapak Hafidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, bahagia sekali. Dan assalamualaikum bagi istri-istrinya, boleh dibilang gitu ya? Ya. Ada 4 nih ya. Saya hadirkan 4-4-nya karena di sesi podcast sebelumnya saya juga diminta oleh banyak netizen. Hadirkan dong istri-istrinya, betul nggak sih? Apakah hanya seorang suami saja yang bilang saya adil kok gitu. Semuanya aman, tentram. Nah, ini sesi kali ini kita menguak sisi lain. Apakah seperti yang dinarasikan di luar sana, semua keluarga poligami itu dalam tanda kutip bermasalah, kisruh, penuh dengan doktrin, dan seterusnya. Ustadz, boleh disampaikan istrinya siapa saja, yang pertama mungkin, yang kedua, dan seterusnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafidin atau Coach Hafidin. Ini istri saya yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Udah mengurut nih ya? Mengurut. Wah, ini saya nanyanya nanti satu-satu enak nih. 1, 2, 3, 4. Karena saya tidak harus mengenal namanya juga ya. Gitu. Rat, gimana selama ini didampingi oleh 4 istri? Ya, alhamdulillah bahagia karena memang itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala dan saya sambut untuk melaksanakannya dan sekaligus menikmatinya. Karena sebuah tawaran pasti ada hikmah yang pasti Allah akan hadirkan. Oke. Gitu. Karena itu sebuah tawaran. Sampai hadir di sini berempat pun berarti saya asumsikan tidak bertengkar ya? Tidak. Seperti yang saya lihat atau saya pikirkan atau teman-teman pikirkan, wah pasti nih, pasti ada kecemburuan, ada minimal lah ketidakadilan yang dirasakan satu dengan yang lain akhirnya gitu ya, gontok-gontokan. Ternyata nggak seperti itu. Enggak. Kalau boleh tanya nih sekali lagi sebelum kita masuk ke, saya tanya ke isi masing-masing satu-satu ya. Motivasinya apa sih sebenarnya Pak Hafidin waktu itu untuk bisa berpoligami, akhirnya berpoligami terus sampai ya di Islam kan maksimum 4 ya? Iya. Kalau saya secara pribadi, saya ini dari usia muda itu suka baca buku. Dan orang yang aktif di dunia pergerakan. Saya baca buku tentang bagaimana Yahudi ini mau mengurangi jumlah
demografi umat Islam, terutama di secara Indonesia. populasi berarti. Ya, populasi. Oke. Maka saya baru tahu istilah yang saya lakukan di masa lalu itu namanya pronatalis. Jadi pro terhadap kelahiran banyak anak, gitu. Maka pada saat, karena emang di buku itu disebutkan ya sangat jelas, termasuk di seluruh dunia. Dan tapi akhirnya kemudian saya tahu bahwa itu ternyata justru sebenarnya adalah gejala keburukan dunia modern, sehingga tanpa diprogram oleh mereka juga atau mereka sudah membuat rencana itu berhasil sebenarnya. Karena di Jepang di mana-mana sudah mulai orang sudah tidak mau melahirkan. Ya, Jepang, Korea Selatan, bahkan Singapura tetangga kita ya. Jadi pada saat itu sebelum jauh hari ya, mungkin usia 16-17 tahun itu, ya saya ya harus melawan itu, melawan itu. Ya kira-kira kalau dari awal begitu kira-kira. Awalnya seperti Ya. itu, dasar pemikirannya itu. Ya. Sebelum saya mengenal, bahkan ya karena saya nggak pernah pacaran gitu kan gitu. Karena emang semangat juang pada masa muda itu kan luar biasa. Jadi ketika ada sesuatu yang ini melawan Allah, ini melawan umat Islam, makanya ya saya lawan gitu. Maka di tahun-tahun itu juga saya sudah merancang gitu ya. Kan saya pernah menyampaikan bahwa saya pengen punya anak 50 itu karena memang itu. Salah saya satunya harus itu melawan gitu. melawan depopulasi yang dilakukan oleh Zionis gitu ya. Zionis. Dan melawan itu bagi saya adalah mengamalkan salah satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah kan gitu. Karena memang mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu motivasi awalnya begitu. Tapi ternyata ya enak juga kira-kira begitu. Enaknya ini ya nih, viewer kami yang bapak-bapak, suami-suami mungkin ingin tahu bagaimana caranya. Di podcast kita sebelumnya pernah kita bahas ya tadi ya. Tapi kalau mau detail ya tidak bisa di open publik ya. Ya, Mungkin orang-orang juga jaga namanya Ya, supaya betul. tidak terpublis dan sebagainya. Saya izin bertanya ke masing-masing boleh, istrinya, silakan, boleh? silakan. Oke. Pertanyaan saya ke istri yang pertama. Saya panggilnya ibu aja semua ya, walaupun ada yang muda-muda juga nih, istri mudanya. Oke, baik. Yang pertama, boleh tahu waktu usia menikah itu umur berapa, Bu? Waktu dulu pertama kali menikah nih dengan Ustadz. Saya 23 selesai kuliah itu ya. Berapa tahun yang lalu? Berapa ya? Dari IQ. IQ berapa? 28, 29. Lebih dari 10 tahun? Lebih 20 tahun. Makanya dari 9. 29, berarti 30, lebih 30 tahun yang lalu ya? Insya Allah. Berarti ini betul-betul istri pertama Pak Hafidin? Oke, sampai sekarang kan yang masih ya berarti ya. Nah, pada saat itu nih, maaf nih. Pada saat menyampaikan Pak Hafidin waktu itu mau poligami, bagaimana sih perasaan Ibu sebagai istri pertama, atau waktu itu yang disampaikan saya ingin poligami, atau gimana tepatnya menyampaikannya? Ya jujur aja ya, ada rasa marah, sedih segala macam karena kan lingkungan juga selama ini gimana lingkungan, kalaupun saya secara pribadi ya kadang punya teman ada yang jadi kedua, ya saya sih tidak menyikapinya positif ya, asal mereka baik rumah tangga poligaminya ya saya welcome aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika saya menghadapi, pikiran saya aduh gimana ya, masyarakat keluarga ini kan pasti berkecamuk. Jadi seperti umumnya mungkin ya istri-istri yang kalau suaminya, atau mungkin sudah terjadi suaminya bilang bahwa saya mau poligami, ya tadi ya galau, hatinya juga gimana nih nanti gitu ya. Udah punya anak waktu itu pada saat menyatakan mau poligami, udah ya. Gimana anaknya? Pasti berkecamuk ya Ibu ya, seperti itu. Akhirnya diizinkan. Ya gimana lagi ya, mau nggak mau. Sempat berpikir mau pisah aja deh, kalau mau di dua saya nggak mau, seperti yang sekarang isunya berkembang. Ada Pak. Ada juga seperti itu. Ada ke arah situ ada. Cuman kan bapak saya orangnya bijak ya, maksudnya ngasih dalil bahwa boleh cerai, tapi yang terbaik adalah ya sobar, gimana bapak itu dalilnya gitu.
Ya Bapak silakan, kamu itu hak kamu. Orang tua itu cuman ya yang terbaik ya sabar, tawakal gitu. Ya berat itu, bukan yang mudah. Iya, bukan sesuatu yang mudah, betul. Iya. Lagi saya yang masih doib kayak gitu. Ya, jadi orang tua mungkin tahu ya dan menyerahkan sendiri ya ke ibu waktu itu ya. Nah, akhirnya bertahan tuh ya ceritanya. Sampai berapa lama perasaan itu masih nyangkut nih, ganjel nih gitu? Ya, sebenarnya kalau ikutin perasaan ya mungkin sampai sekarang suka ada, cuman kan kita kembali lagi atau kajian atau baca atau dari sharing ya teman yang gimana, bukan sembarang, yang memberi keimanan, menambah sabar, tawakal, Allah adil. Nah itu yang jadi pegangan. Jadi terus memperkuat iman gitu ya, terus memperdalam ilmu, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Akhirnya bertahan sampai sekarang, walaupun sisa-sisanya masih ada. Ya namanya manusia, kan saya manusia biasa, bukan malaikat. Iman fluktuatif, naik turun, ya kadang putur, naik lagi, berusaha. Ya ingat, ya apa sih yang dicari sebenarnya. Ya kadang yang diinginkan ya ujung-ujungnya masa bodoh, yang ingin saya itu akhirnya itu baik. Saya mau untuk diri saya pribadi aja pikirnya. Selamat nggak saya, terserah ini. Dan itu tidak melanggar syariat Islam ya. Itu aja jadinya, ya pikiran saya nanti gimana nanti ujungnya itu yang jadinya mikir diri sendiri aja. Untuk kehidupan akhirat barangkali ya Teh. Iya, saya itu bakal saya selamat atau tidak. Ya mikir untuk saat ini untuk diri saya sendiri gitu. Nggak mau rugi nantinya saya. Oke, baik. Nah, saya izin ke isi yang kedua nih. Boleh tahu Bu, usia berapa waktu itu ketemu Bapak? 3. Saat itu memang satu kampung atau gimana? Satu kampung bagaimana? Maksudnya dengan Pak Hafidin atau memang ketemu di mana nih? Enggak ketemu di mana ya. Dulu saya awal ketemu cerita. Ketemu ceritanya. Ya tahu ayah itu ya sejak zaman muda sudah tahu ayah. Oh, sejak zaman muda? Karena saya kan dulu kan saya sekolah SD, terus sore itu sekolah madrasah gitu ya. Nah, pas di sekolah madrasah itu ya ayah ngajar. Ketika itu ayah kelas 3 di Man, Madrasah Aliyah Negeri itu ayah kelas 3. Ya tahu Ustadz Hafidin, tahu. Nah, setelah itu nggak ketemu lagi, dengar-dengar Ustadz Hafidin katanya kuliah di Bandung. Tahu ya, taunya sejak beliau masih muda gitu. Nah, ketika menikah dengan beliau ya dijodohkan. Oh, dijodohkan sama kakak ipar. Kakak ipar itu ya temen ayah. Oh gitu. Hadiah pertemanan. Hadiah pertemanan. Ya Wallahu alam hadiah atau apa, cuman oh gitu itu dari sisi Hafidin hadiah pertemanan ya gitu. Ya nggak tahu. Ya ketika itu kakak ipar itu adalah orang yang saya percaya karena selalu membimbing saya ke membimbing dalam ilmu agama atau pengetahuan sering buat saya sharing gitu. Makanya ketika beliau menjodohkan saya dengan Ustadz Hafidin, saya sebenarnya ya kaget juga. Kenapa? Kan tahu sudah nikah, kenapa harus saya dijodohkan dengan beliau. Terus kakak ipar bilang, ya karena kakak percaya dengan beliau, karena ya tahu karakter beliau seperti apa. Dari kepercayaan itu ya pokoknya kakak kamu menikah dengan beliau itu aman gitu. Kakak tuh aman gitu. Nah, seperti itulah. Ya udah dengan bismillah, ya udah kalau misalnya itu memang yang terbaik gitu ya, dan itu menurut kakak itu memang baik buat saya, ya bismillah terima gitu. Nggak terpikir waktu itu saya coba cari jodoh lain dulu deh yang masih lajang, mungkin yang sama-sama manusiawi terpikir, karena ketika aliyah kelas 2 itu saya kan sudah punya konsep, saya nih mau nikah dengan laki-laki seperti ini. Nah, sudah punya nih? Ya sudah punya. Sudah punya ancang-ancang. Nanti saya pengen ngajar, suami saya kerja di mana kek? Karena kalau saya ngajar, kalau saya jadi guru, itu kan banyak waktu di rumah, banyak ngurus anak gitu ya, suami itu sudah ada ancang-ancang tuh kelas 2 aliyah tuh. Nah, ya ternyata takdir mengharuskan saya
nikah dengan Ustadz Hafidin, ya sudah. Dan itu juga kakak ipar itu, kakak percaya kamu nikah dengan beliau, kakak aman, katanya seperti itu. Ya sudah. Oke. Gitu. Jadi ada garansi dari kakak ipar waktu itu. Kalau nikah dengan pria idaman belum tentu kan aman. Kita tahu ya rumah tangga mungkin tidak Iya, mudah, iya, tapi seperti karena itu, benar. garansi dari kakak ipar tadi akhirnya mau. Iya. Saat itu memang tidak ngobrol dengan orang tua dulu, gimana nih kok? Oh, saya sudah nggak ada orang tua. Oh, sudah nggak ada. Oh, Ketika oke. menikah dengan beliau tuh orang tua sudah nggak ada dua-duanya. Jadi di keluarga itu tinggal saya aja yang belum nikah gitu. Dan yang terdekat, orang yang sering buat saya curhat, buat saya apa namanya ya mengadu gitu. Yang saya percaya ya beliau gitu. Karena ya saya dekat dengan teteh, masalahnya dengan teteh istrinya beliau gitu kan. Istrinya dekat. kakak ipar tadi ya. Oke. Jadi percayalah, atas kepercayaan itu menerima usulannya, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, saat waktu itu di poligami akhirnya kepikiran nggak sih bahwa mungkin nanti Pak Hafidin ini akan ada istri ketiga dan keempat, buktinya sekarang ada. Pada saat itu kepikiran nggak sih? kepikiran. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Kalau kepikiran saat itu akhirnya jadi nggak nih nikah kira-kira? Enggak, saya kepikirannya kakak saya tuh percaya ke Ustadz Hafidin. Kemudian saya juga kan sudah tahu tahu orangnya gitu ya. Artinya pernah kenal ketika beliau muda gitu kan. Cuman yang saya pertanyakan itu kenapa kok kakak menjodohkan saya dengan orang yang sudah punya istri gitu kan? Iya, iya. Kenapa gitu? Cuman ya dari ucapan beliau ada garansi bahwa kakak tenang kalau kamu misalnya nikah dengan beliau gitu. Oke, ya. Akhirnya keterangan itu didapat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke, luar biasa. Saya izin ke isi 3 Tat. Iya, Oke. Wah, ini makin seru nih. Kita ungkap semua. Ini tidak ada skenario, tidak ada jawaban pertanyaan yang di setup, berarti betul-betul ya dijawab apa adanya. Oke, yang ketiga, saat menikah dengan Bapak itu kenal di mana dan sama siapa yang mengenalkan? Kurang lebih mungkin ceritanya seperti Oh, sama, Teteh. mirip ya? Sama, iya. Kebetulan saya sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah punya 2 anak. Oh, sebelumnya sudah menikah dengan 2 anak. Ya, Oke. Di keluarga itu kakak ipar, kebetulan murid beliau, murid ngaji gitu. Sebenarnya udah banyak yang datang mau ini, cuman saya belum niat nikah lagi, nunggu anak-anak besar. Cuman kata kakak ipar, anak-anak nih butuh sosok ayah. Nah, beliau insya Allah insya Allah bisa gitu. Kata siapa itu bisa? Kakak ipar. Oh, kata kakak ipar Karena juga. Kakak ipar itu juga orang yang mungkin saya percaya di bidang keagamaan. Gitu. Oke. Religius lah ya. Jadi nggak mungkin menjorokkan saudara sendiri gitu ya. Oh, Iya. oke. Alhamdulillah setuju aja ya. Saya kebetulan bertemu, taruh langsung menikah. Sekali bertemu langsung dinikahkan kakak. Dan saat itu udah tahu bahwa sudah punya istri 2 beliau. Sudah ya? Dan nggak pikir panjang karena kebetulan abah saya juga pelaku poligami. Oh, oke. Orang tuanya juga. Orang tua juga memberikan pilihan kalau mau bersedia silahkan jalanin, karena saya yang mau jalanin, saya cuma minta doanya mungkin bismillah aja gitu. Jadi orang tua membebaskan. Tadi kan sempat disampaikan, di podcast sebelumnya juga sempat menyampaikan juga ya, ingin punya 50 anak. Salah satu alasannya tadi jelas ya, ada upaya depopulasi oleh Zionis Israel gitu ya. Kita harus punya banyak anak kurang lebih, yang bisa dididik sesuai dengan nilai-nilai Pak Hafidin sendiri ya waktu itu. 50 anak, tadi ya bawaannya 2. Dari Pak Hafidin ada berapa? Punya berapa? 3 alhamdulillah. 3, jadi totalnya 5. Ada anak asuh juga yang di bawah pengawasan beliau dan saya. Bisa nggak dari 4 ini kira-kira 50? Ini agak tricky nih pertanyaannya. Iya sempat begitu kan, karena saya udah belum dikasih lagi. Sempat bilang ayah kan mau punya banyak anak. Nah ayah sempat ngobrol, kalau Allah tidak mentakdirkan istrinya hamil lagi, kan solusinya banyak. Bisa cari anak-anak di luar yang tidak punya orang tua, anak-anak yatim atau apa, bisa kita asuh juga. Kita didik
kita didik gitu di pondok di rumah. Asal nilai-nilainya sampai ya tadi ya. Ya solusi kalau memang Allah tidak mentakdirkan istrinya untuk hamil-hamil lagi, kan ada solusi lain, ngambil anak-anak di luar yang memang membutuhkan sosok orang tua gitu. Jadi nggak harus dari istri terus ya? Enggak. Karena ada saatnya di mana istri juga capek kali ya? Ya, ya Saya punya- capek mah wajar. Ya, manusiawi memang. Cuman ya kalau Allah mentakdirkannya begitu, ya masih diterima juga ikhlas ya, gitu ya? Iyalah, seperti itu. harus ikhlas. Harus ikhlas. Gak ikhlas, takdir Allah tuh udah patok, udah ini, ya udah terima gitu. Oke, luar biasa sekali. Solusinya solusi yang lain. Oke, izin yang keempat nih. Yang istri keempat berarti yang paling muda usianya atau enggak? Paling muda. Paling muda ya? Kan bisa jadi istri keempat, Vito bisa jadi dong gitu ya. Boleh tahu usianya berapa? 23. 23, wah luar biasa nih. 23, udah punya anak dari Pak Hafidin? Sudah berapa? 3. Tiga. Mau 3 sebenarnya. Tiga. Nah, apakah sama cara ketemunya dulu? Atau berbeda? Saya muridnya Oh muridnya, di apa pondok? di pondok. Oh oke. Berarti udah tahu dong ya? Udah punya istri 3 gitu ya? Udah tahu. Kehidupannya juga tahu. Udah tahu kehidupannya gitu. Anak saya, Temen teman anak saya yang pertama, teman. Oh gitu. Mau? Kok mau gitu? awalnya Ini pertanyaan gak penting banget tapi gak apa-apa saya tanyakan karena banyak viewer saya juga mungkin diwakili kok mau gitu? Emang gak ada yang lain gitu? iya awalnya juga memang sempat kenapa harus saya juga gitu? Kenapa awalnya kan juga ditawarin sama Abi gitu. Sama Abi. Ini ada yang datang ke Teteh gitu gini-gini. Awalnya udah beristri gini, aduh bingung. Belum tahu siapa yang ngelamar waktu itu. Tapi pas udah cerita tahu akhirnya oh ternyata ayah sempat nolak juga. Tapi di sisi lain pas nolak itu mikir lagi, maksudnya nggak tahu nanti kedepannya gimana, ini baik apa benarnya, jadi udah serahin aja semua ke Allah lah. Di situ pasrahin aja, istikharah dan lain-lain. Alhamdulillah akhirnya itu ternyata kata Allah jadi gitu. Ini saya gak tahu nih ada ini ketawa semua nih istri pertama sampai ketiga itu gimana maksudnya emang enak masuk jebakan juga nggak gitu ya mudah-mudahan nggak gitu ya gitu ya. Oke. Oh, jadi seperti itu. Nah, sempat disampaikan waktu podcast dulu dan di satu narasi pemberitaan media ya katanya ya ingin punya 50 anak tadi kalau yang sudah tidak produktif gitu. Saya nggak tahu, silakan dijawab. Punya hak jawab di sini. Maka yang sudah tidak produktif atau monopause nanti dicerai ini untuk istri yang keempat nggak khawatir gitu nantinya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak kan maksudnya ya gimana ya masih enggak ada rasa khawatir. Nggak ada kepikiran ke sana. Sampai sejauh ini baik-baik aja gitu ya. Oke, jadi yang keempat ini adalah muridnya Ustadz ya, gitu. Ustadz, gimana mendengarkan tadi jawaban-jawaban isi pertama sebenarnya itu apa adanya ya? Apa adanya dan sampai saat ini baik-baik saja. Ya, nggak ada Ini masalah. di film-film tuh banyak berantem loh, Tad. Kan supaya laku. Supaya laku. Padahal tidak semua keluarga poligami seperti itu. Banyak ulama selain saya itu yang poligaminya luar biasa Pak. Dan tidak selalu diekspos ya. Oh tidak. Artinya mereka kan tidak diekspos. Karena beliau nggak ada niat untuk jadi mentor. Nah, saya kan karena ya urusannya dengan profesi maka saya harus tampilkan. Gitu. Padahal ya tidak ditampilkan itu lebih nyaman sebenarnya. Gitu. Lebih nyaman ya. Dan banyak para ulama yang melakukan itu. Cuman kan kalau itu nggak jadi duit. Karena kalau yang lurus-lurus aja kan nggak jadi film, kira-kira begitu. Kan biasa film kan ada gejolak baru kan gitu. Nah jadi banyak sebenarnya. Banyak seperti itu. Yang sukses poligami itu banyak. Ulama atau apalagi di masa lalu. Gitu. Jadi kalau standarnya adalah film ya, wis, kira-kira begitu. Rusak semua. Gitu. Oke, saya boleh tanya nih ke isi yang pertama sampai 4 sama pertanyaannya. Ini apa yang baik banget dari seorang Ustadz Hafid ini
di keluarga di keseharian? Apa yang menjadi teladan dari beliau? Boleh jawab satu-satu. Saya sih tanggung jawab. Tanggung jawab ya, meskipun sudah punya yang kedua, ketiga, keempat, dan tentunya keluarga sambungnya, artinya ada anaknya dan sebagainya, itu masih bertanggung jawab gitu ya. Silakan Bu, yang kedua saya nggak tanya namanya soalnya tadi. Tanggung jawab. Kemudian ayah tuh mengayomi, kemudian mengarahkan, mendidik kita gitu. Sering kasih nasihat. Ya, wejangan-wejangan hidup gitu. Sering banget gitu. Seperti itu. Itu ya. Oke. Berikutnya? Mungkin dari keimanan beliau, perjuangan beliau, terus ya orangnya mengayomi juga, bertanggung jawab, komitmen terhadap syariat terutama. Ya mungkin itu ya. Yang paling penting itu komitmen dalam syariat. Karena kalau walaupun poligami orangnya baik tapi tidak membawa jalan yang baik, mungkin nggak bisa bertahan sampai di sini. Oke. Selanjutnya? Kurang lebih mungkin sama udah dijawab. Sama, tanggung jawab tadi ya. Oke. Kalau kemarin narasinya bahwa banyak yang tidak memulai poligami karena harus adil. Adil itu berat. Adil nggak sih sosok beliau ini? Nah, ini definisi adilnya masing-masing pasti beda. Adil nggak kira-kira? Adil sesuai porsi kan adil. Saya nggak tahu kan, adil itu banyak hal gitu ya. Kalau kemarin di podcast pertama ya adil itu ya bukan syarat. Bahkan adil atau tidak seseorang yang mau poligami itu kan belum bisa diukur. Karena gitu ya harus ada yang merasakan dulu. Bahkan seorang presiden belum dianggap bisa jadi presiden kalau baru mencalonkan kan. Mampu nggak kan belum tentu mampu gitu. Nah kemarin dari Ustadz di adil itu kita coba aja tanya nih ke istri-istrinya berempat ini, adil nggak kira-kira? Adil sesuai porsi ya. Kalau untuk materi contohnya kalau dari istri yang ketiga nih materi nih. Kalau materi maksudnya adil itu sesuai porsi semuanya juga. Kalau hati kan kita nggak tahu, itu mah urusan pribadi. Nggak mempermasalahkan hatinya adil atau yang tidak. penting jadi walaupun kita hidup poligami, tapi kita punya rumah tangga sendiri-sendiri. Jadi yang saya suka dari beliau tuh, yang saya bertahan itu, ketika kita punya masalah ketika beliau punya masalah dengan istri, tidak membuka masalah itu dengan istri yang lain gitu. Oh gitu. Jadi walaupun saya ribut atau ada masalah dengan beliau, kita hanya berdua saja yang tahu. Seakan-akan itu keluarga yang berbeda aja gitu. Iya, jadi walaupun rumah tangga poligami, tapi aslinya empat rumah tangga. Privasi masing-masing antara kita dengan suami gitu. Kalau untuk urusan pribadi gitu. Oke, itu ya. Untuk adil ya, semua kan punya takaran rezeki masing-masing ya. Semua sudah patokannya, kita mungkin yakinnya rezeki takdir itu ya sudah Allah takdirkan begitu. Oke, jadi selama bulanan misalkan untuk rumah tangga dan sebagainya memang sesuai dengan yang biasa? Nggak pernah. Jadi kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ayah dengan istri yang lain atau dengan yang lain. Yang penting ya kita berdua. Okay. Suami dengan istri yang lain tuh nggak ada urusan. Itu urusan beliau. Kita nggak pernah usil. Nggak pernah usil. Usil dengan istri yang lain atau apa nggak pernah kepo. Iya. Jadi ya fokus ke rumah tangga kita aja. Ke masing-masing ya. Fokus ke kita dan suami. Terus mungkin fokus sekarang mah mengurus umat harus bagaimana gitu. Sudah. Urusan rumah itu ya berjalan apa adanya aja. Apa adanya ya, seakan-akan empat rumah tangga gitu ya. Mengalir saja. Gitu. Oke. Kalau waktu ini kan tidak satu rumah ya? Di rumah masing-masing atau ada yang satu rumah? Satu lingkungan. Tapi rumah berbeda. Dapur saya dengan dapur istri keempat itu nyambung. Oh nyambung, tapi rumah berbeda itunya gitu ya. Ruangan berbeda, rumah berbeda. Kalau istri yang kedua berbeda rumahnya dengan yang pertama kan di Sukabumi tadi ya. Rumahnya di Serang, cuma sedang di Sukabumi. Kalau waktu kebersamaannya adil nggak sih? Ini 4 nih. Seminggu cuma 7 hari, Pak. Gimana nih? Kalau waktu kebersamaan mungkin ayah lebih ke istri yang ketiga. Kenapa? Harian ya, karena memang beliau yang prepare ngurus ayah tuh telaten gitu, telaten banget, dan saya juga bersyukur punya mamah gitu, karena
ngurus saya tuh luar biasa, dari hal makanan, dari pakaian, itu kan telaten lah gitu. Telaten terhadap keperluannya Ustaz. Oh, oke. Gitu. Jadi kebanyakan kalau siang ya bersama beliau. Dan kalau misalnya waktu gilir kan malam, jadi ya keisi masing-masing gitu. Nah kebetulan saya juga sibuk karena anak juga banyak gitu ya. Jadi fokus ngurus anak juga sudah luar biasa gitu. Jadi kalau keperluan ayah dan lain sebagainya itu ya beliau gitu yang menghandle. Dan itu juga alhamdulillah, kalau bagi saya alhamdulillah ayah ada yang ngurus gitu. Oh gitu. Saya pikir nantinya malah tadinya ya malah kok lebih banyak di sana sih, ya memang mentang-mentang lebih muda atau dalam tanda kutip pelayanannya lebih bagus gitu ya. Yang lain nggak kepikiran seperti itu? Enggak, kalau saya enggak. Enggak ya. Kalau yang pertama, Ya kan kok saya harusnya lebih banyak nih gitu ya, dapat ngobrol, curhat-curhat, kan udah lebih lama harusnya juga memang gitu. begitu kalau menurut umum ukuran masyarakat. Cuman kan ya tadi sama waktu ketika saya masih di rumah di Serang juga, saya lebih silahkan kadang mama silahkan. Silakan Saya itu lebih senang sendiri. silakan aja lah gitu, atau silakan dengan ada yang lain gitu. Terserah gitu ya gitu. Ya. Oh. Apalagi sekarang saya kan dengan ibu ngurus ibu saya, jadi ya untuk ya apa ya untuk pikiran ke situ kok dengan saya ya saya mengukur diri juga kan karena di sana kepentingan ibu saya, jadi Ya, oke. untuk apa saya ya mau keluar marah. Beliau sudah mengizinkan saya di sana juga, alhamdulillah ngurusin. Jadi ya biasa aja. Biasa aja. Ngapain mau keluar-keluar marah gitu ya? Iya Berarti enggak. sebenarnya ada rasa marah. Enggak, tanya aja sama Oh, beliau enggak apa ya? saya suka WA dengan istri saya. Enggak, ya biasa. Gimana? Ya, Ngomong-ngomong, satu grup WA nggak sih nih? Ada? Ada gitu. Ada grup WA ya. Kalau di grup WA itu diobrolin apa sih, Tat? Ya paling nge-share apa gitu yang manfaat. Ilmu-ilmu gitu ya. Iya, Makanan schedule ayah keluar kota gitu. Hah? Kemudian nanti ada tamu, Heeh. kumpul nanti nyambut tamu ayah gitu. Seputar itu aja. Seputar Oh kalau gitu. Termasuk pas mau kesini gitu ya. Ya itu bisa di grup. yang sifatnya umum, istri Yang sifatnya semua tahu, umum. ya maksudnya masalah atau makan bareng apa gitu, Ya, ya, atau ya. liburan bareng gitu, atau ada ya Bareng-bareng. ya seperti kayak kita jalan bareng jadi di grup gitu. Atau sharing makanan gitu. Sering makanan. Ya, sharing makanan. Ayah ada resep ini buat istri, jadi nanti kalau ayah ke tiap rumah istri buatin gitu jamu atau apa oke. gitu apa. Di medsos ini kan lagi viral nih yang Walid. Ada yang sharing nggak di grup? Ayah, kok gini sih gitu? Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Nanti ayah banyak pikiran malah gitu ya. Oke, saya ingin tanya nih terakhir nih, ke satu-satu masing-masing. Boleh jawab bareng, boleh diskusi, boleh satu-satu. Kalau ayah mau nambah lagi istri, boleh nggak sih? Boleh. Kalau Islam membolehkan. Kalau Islam membolehkan, Malah ngasih kesempatan. nilai kesempatan. Oke. Malah ngasih kesempatan. Ini yang ketiga aja sih, ini keempat gimana? Boleh nggak? Ikut aja. Ikut aja. Yang pertama, Enggak maksudnya. Ingin nggak ya udah silakan saya resign. Ya bukan saya marah, ya silakan cari berapa lagi 10. Kamu ya nggak boleh kan batasnya 4. Nah kan ayah pengen. ibu sudah dalam tahap itu ya. Udah silakan saja, terserah gitu ya. Soalnya kan mungkin karena saya sudah punya cucu, jadi fokus pikiran sudah banyak yang lain. Nat gimana? Kiatnya apa sih? Biar seperti ini, bukan biar seperti ini semua orang mengikuti ya, karena kan itu tergantung perspektif masing-masing ya mengenai poligami ini. Syariat tadi memperbolehkan, tapi orang itu kan punya motivasi berbeda-beda, apakah poligami atau monogami gitu ya, atau cuman keinginan aja, tapi kan yang tidak diharapkan itu ya seperti apa yang kita dengar beredar saat ini, ada yang punya simpanan, tiba-tiba simpanannya minta tanggung jawab nih anaknya gitu ya, harus gimana gitu ya, itu kan tidak dinikahi dan sebagainya, akhirnya kan tidak hanya membunuh karir orang-orang yang sukses yang tidak berani melakukan itu. Nah, Ustadz sendiri gimana kiatnya untuk
membangun sebuah rumah tangga poligami yang sebetulnya banyak juga di luar sana keluarga-keluarga poligami yang baik-baik saja gitu. Ya. Kalau saya sih sejak awal bilang sama Allah, saya nggak mampu poligami ya. Kalau tidak dibantu. Maka setiap saya mau ngomong sama istri itu selalu bilang, saya mau ketemu istri nih, tolong bimbing saya, tuntun saya, apa yang harus saya lakukan, gitu. Sikapnya seperti apa, pilihan katanya apa, dan seterusnya. Itu yang diantara yang paling itu. Yang selanjutnya, ya saya minta bahwa orang yang menjadi istri saya ya nggak boleh celaka, baik di dunia juga di akhirat. Dan kecelakaan yang paling utama bagi manusia adalah rusaknya hati. Maka saya sering bilang sama tolong jaga hati istri saya supaya tetap istiqomah di atas jalan Islam. Gitu. Persoalan kemudian pergolakan yang lain ya saya tidak mau tahu. Saya kan juga mungkin barangkali nanti bisa ditanya apakah pernah saya minta mereka supaya akur. Juga boleh silakan itu di pertemuan berikutnya. Yang jelas saya nggak pernah minta agar mereka akur bareng gitu, enggak sekali. Karena bagi saya akur itu bukan urusan saya, itu urusan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati itu nggak bisa saya pegang, kira-kira gitu. Selanjutnya saya disiplin ketat dalam urusan ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga itu diantaranya adalah rumah tangga itu nggak boleh dibuka di depan di siapa saja. Mertua juga nggak boleh, orang tua nggak boleh gitu. Makanya tadi ya masalah dengan istri pertama dengan saya ya yang lain nggak usah tahu. Bahkan termasuk berapa uang nafkahnya segala macam dan seterusnya itu nggak ada. Karena rumah tangga itu serba rahasia seperti itu. Terutama juga kalau saya urusan harta tuh sangat rahasia. Seperti itu. Nah kalau memang urusan rumah tangga rahasia akhirnya sekarang nih terima kasih nih udah buka di sini di podcast ini dengan mengundang keempat istrinya. Apa sebetulnya yang men-trigger Pak Hafidin ini jadi mentor? Apa sih? Apakah karena banyak yang minta atau melihat fenomena nih kok lebih banyak yang jajan dibandingkan dengan yang mengikuti jalan yang diperbolehkan? Seperti apa? Awalnya apa? Awalnya dirayu oleh orang untuk ngisi training. Awalnya gitu ya. Ngisi training. Lalu saya lihat trainingnya kayak apa. Saya bilang saya lihat dulu trainingnya kayak lihat. Ternyata nggak ada isinya, hanya trik teknik dan trik saja. Oh nggak bisa ini saya bilang. Ini bisa merusak rumah tangga yang sudah ada. Bisa kemudian bangunan rumah tangga yang berikutnya juga pasti hancur-hancuran gitu. Jadi karena merasa sudah cukup dari tips dan trik saja dijalankan ternyata berantakan. Bahaya. Dan itu terbukti. Bahkan trainer yang ngundang saya itu istri pertamanya lepas. Gitu. Kan tidak bisa, nggak bener gitu. Akhirnya kemudian karena saya akhirnya ingat nih. Saya tuh dulu gimana ya rumah tangga poligami itu seperti apa? Akhirnya saya susun lah dari mulai spiritualitasnya dan seterusnya gitu. Maka akhirnya kemudian terutama dimotivasi mengapa sih harus poligami itu penting sekali bagi saya. Yang kedua siapa yang harus melakukan itu kriterianya harus seperti apa itu yang kita bahas. Makanya akhirnya saya pilih bukan kelas tapi privat. Karena harus jadi harus menjadi poligami masteri. Supaya apa? Supaya kita tuh menjalani itu yang ngalir. Kita sendiri poligami itu kita sendiri, bukan di luar kita gitu. Jadi kalau boleh mengatakan mana tuh poligami? Lihat aja wajah Hafidin. Itulah wajah poligami. Itulah kemudian keluarganya keluarga poligami. Jadi poligami bukan di luar kita tapi di dalam kita. Karena memang sudah ada jiwa-jiwa itu sudah ada. Makanya saya disiplin di situ. Jadi nggak ada. Jadi makanya saya tidak berangkat dari gimana caranya, tapi saya berangkat siapa saya. Kenapa saya harus melakukan itu? Kan tadi kalau kenapa tadi gitu, untuk melawan Zionis. Nah, kemudian bagaimana saya bisa apa enggak lah ya? Ya terus belajar diri. Maka setelah itu saya aktif di mahasiswa, organisasi segala macam sampai mencapai puncak-puncak organisasi di mahasiswa. Saya lakukan dalam rangka untuk menjawab tadi mengapa gitu. Jadi saya nggak mungkin syariat ini karena memang menyangkut 4 orang gitu, itu akan bebannya tuh akan sama dengan yang satu tuh beda.
Makanya harus punya kemampuan mengorganisir orang. Terutama ya mungkin barangkali kalau boleh saya buka di sini adalah mendesain sebuah keadaan. Jadi kan orang itu kalau mau sukses kan bisa jadi orang itu tidak merasa disuruh padahal sudah saya Allah SWT melakukan sesuatu. Luar biasa, Pak Hafidin dan istri-istrinya sudah hadir di sesi ini. Insya Allah kita boleh nggak sih ada sesi dengan istrinya? Oh silakan. Supaya saya bisa bertanya all out. Bisa yang penting Mbak itu jangan keluar. Supaya memastikan audiens yang ini karena ada suaminya nih, gitu ya. Jawabannya tertahan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih viewer kita. Itulah suasana poligami Ustadz Hafidin, di mana ternyata ada sebuah keluarga poligami yang tidak selalu seperti yang dinarasikan di luar, bermasalah, penuh dengan pertengkaran, percekcokan, bahkan penuh dengan doktrin kurang lebih seperti itu, baik ke calonnya yang kemudian jadi istrinya atau ke istri-istrinya. Sampai ketemu di segmen lainnya.